Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika mengenai pecahan campuran. Tentu saja pecahan campuran ini berbeda dengan pecahan biasa. Nah, kita lihat di sini apa itu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Kita lihat di sini contoh pecahan campuran. Ini dibacanya 2/1/3. 1/3 ini sudah kalian tahu, ini adalah pecahan biasa. Tetapi di sebelum 1/3 ada angka 2. Nah, 2 ini disebut bilangan bulat. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Satu lagi ini, 3/2/4. 3-nya bilangan bulat, 2/4-nya pecahan biasa. Nah, sekarang kita perhatikan lebih lanjut. Di sini banyak nih contoh pecahan biasa. Perhatikan cara menulisnya. 1/4, 4/7, 2/3. 1, 4, 2 yang bagian atas ini adalah pembilang. Sedangkan 4, 7, 3 ini adalah penyebut. Nah, dia hanya terdiri dari pecahan biasa. Tetapi ketika pecahan campuran seperti yang di sebelah kanan kalian, di sini adalah 2/1/4. Maka di sini kita lihat 2, kemudian ada 1, ada 11. Ini adalah bilangan bulatnya. Pecahannya yang mana? Pecahan biasanya ada di sini. 1/4, 4/7, 2/3. Jadi berbeda ya cara menulisnya pun. Nah, sekarang tahukah kalian bahwa jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut bisa diubah menjadi pecahan campuran. Contoh ya, ini Ibu memiliki pecahan 5/4. Nah, perhatikan, 5-nya pembilang, 4-nya penyebut. 5-nya lebih besar dari 4. Pembilangnya lebih besar dari 4. Maka sudah bisa dipastikan pecahan ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Perhatikan caranya, di sini ada 5/4, artinya 5 dibagi 4. Nah, pernya per 4, maka 5/4 ini terbentuk dari 1/4, ditambah 1/4, ditambah 1/4, ditambah 1/4, ditambah 1/4. Sebanyak 5 kali, ya. Karena penyebutnya sama, 4, 4, 4, 4, sama, maka pembilangnya boleh kita jumlahkan. Misalnya nih, 1 ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Nah, ketika kita menjumlahkannya sebanyak 4 kali, maka kita dapati 4/4. Nah, kalian tahu 4/4 ini adalah 1. Nah, kemudian ada 1/4 sisanya di sini ya. Nah, sisanya inilah yang merupakan pecahan biasa. Karena 4/4 sama dengan 1, maka 5/4 sama dengan 1. Yang tadi ya, 4/4. Nah, ini sisanya 1/4. Nah, jadi 1/4. Inilah yang kita ubah menjadi pecahan campuran. Asalnya 5/4 menjadi 1/4. Ya, penyebutnya sama ya, 4. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Oke. Kita lihat di layar. Misalnya disajikan contoh ya. Disajikan contoh. Misalnya 7/3. Nah, oke, contohnya 7/3. Kalian lihat di sini, 7/3. 7-nya pembilang, kemudian 3-nya penyebut. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? Nah, kita gunakan bagi kurung. Nah, ini ya, bagi kurung. Bagaimana menulis bagi kurung? 7/, nah seperti ini. 7/, nah ini bagi dan kurung. 3. 7-nya di dalam kurung, 3-nya di luar. Kemudian 7 dibagi 3, ini lawannya pembagian adalah perkalian. Nah, sekarang kita balik. 3 dikali berapa yang mendekati 7? Ya, syaratnya 3 dikali berapa yang tidak boleh lebih dari 7, tapi mendekati. Apakah 3 dikali 1, 3 dikali 2, atau 3 dikali 3? Nah, ternyata yang mendekati
adalah 3 dikali 2. Ya, karena, nah ini kalian balik ya. Dibalik. 2 dikali 3. Berapa ya 2 dikali 3? 6. Nah, sekarang kita kurangi deh. 7 dikurangi 6. 1. Nah, 1 ini adalah sisa ya, yang akan kita jadikan pecahan biasa. Maka 1 ini naik ke atas. Sini, menemani 2. Nah, cara menulisnya adalah satunya kecil, sisanya itu di atas, ini ya, pernya per berapa? Nah, ini pernya per 3. Ya, penyebutnya 3. Oke, selesai. Jadi, 7 per 3 ini dijadikan pecahan campuran menjadi 2, 1, satunya kecil saja menulisnya, per 3. Seperti ini ya anak-anak ya. Oke. Berikutnya, oke kita lihat lagi. Nah, ini misalnya ya. Nih, misalnya contoh berikutnya. Nih, nomor 2. 20 per 9. Oke, kita lihat ya bagaimana cara mengerjakannya. 20 per 9. Kita gunakan bagi kurung ya. Nah, ini. Oke. Tadi soalnya 20 per 9. Nah, 20-nya adalah pembilang, 9-nya penyebut. Kemudian pembilang lebih besar dari penyebut. 20 lebih besar dari 9. Maka ini bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? 20, ya, kita akan bagi kurung. 20 bagi, nah ini bagi tandanya begini. Ya, bagi kurung dibagi 9. Sekarang 9 dikali berapa yang mendekati 20? Ya, tidak boleh lebih dari 20 tapi dia mendekati. Apakah 9 dikali 1? 9 dikali 2? Atau 9 dikali 3? Nah, ternyata 9 dikali 2. Berapa 9 dikali 2? Iya, betul. 18. Jangan lupa ini dikali ya, ketika ke bawah. 18-nya simpan di bawah 20 ya. Nah, ini simpan di bawah 20. 9 dikali 2, 18. Nah, sekarang 20 dikurangi 18. 2 ya. Nah, 2 ini adalah sisa dan lebih kecil dari 9. Maka 2 ini bisa kita jadikan pecahan biasa. Caranya tulisnya di sini ya di atas. 2-nya kecil saja per, nah ini 9. Oke. Selesai. Jadi 20 per 9, pecahan campurannya 2 per 9. Mudah ya, insya Allah. Baik, anak-anakku semuanya. Sekarang apa sih tugas kalian hari ini? Kita lihat dulu ya. Di sini tadi sudah kita berikan contoh nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nah, tugas kalian adalah ini. Ayo berlatih. Silakan lihat Bu Pina 4A halaman 127 nomor 1. Jangan lupa kerjakan di buku tulis matematika, fotokan ke Google Classroom matematika. Ibu tunggu ya. Terima kasih. Jika kalian menemui kesulitan, silakan diulang-ulang videonya. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.